Dalam kehidupan Kristen yang sejati, setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, di dalam hidupnya terdapat jenis kehidupan yang sifatnya ilahi atau kehidupan Zoe. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, Yesus menegaskan, "Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan." Itulah kehidupan Zoe yang Tuhan berikan. Kehidupan ilahi tersebut diperoleh melalui karya roh dan firman yang terjadi dalam diri orang yang bersangkutan. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Saudara memiliki hidup baru, dan hidup itu bukan pemberian orang tua, karena hidup yang diberikan oleh mereka akan lenyap. Hidup yang baru ini kekal, karena berasal dari Kristus, firman Allah yang abadi kepada manusia." Adanya kehidupan ilahi dalam hidup seseorang secara otomatis akan menggerakkan orang yang bersangkutan untuk mulai mencari kebenaran firman secara lebih mendalam. Sama seperti bayi yang baru lahir, bayi yang sehat secara natural otomatis akan menyusu kepada ibunya. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3 menuliskan, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan." Pada awalnya, dorongan yang seseorang rasakan dalam mencari firman seringkali masih berkisar pada yang pertama, hal-hal yang manis dan menyenangkan dirinya. Mazmur 19 ayat 8-10, Mazmur 81 ayat yang ke-16, Mazmur 119 ayat 103-104. Yang kedua, janji-janji Tuhan tentang masa depannya pribadi. Keluaran 33 ayat 1-3, Ulangan 11 ayat 24-25. Biasanya tanpa mengindahkan perintah atau syarat dari Tuhan seperti yang ditulis dalam Ulangan 11 ayat 22. Inilah prinsip-prinsip kebenaran firman yang disebut sebagai susu. Paulus menyebut jenis firman yang disebut sebagai susu dengan kata Yunani gala, suatu kiasan yang menyatakan tentang kebenaran-kebenaran firman yang tidak terlalu sulit atau tidak terlalu banyak tuntutan. Catatan kitab 1 Petrus 2 ayat 1-2 menegaskan bahwa hasrat seseorang terhadap firman dapat menjadi rusak kalau orang yang bersangkutan terus membiarkan emosi negatif dan ganjalan terhadap orang lain tetap ada dalam hidupnya. Kitab 1 Petrus 2 ayat 1-2 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Karena itu, buanglah segala perasaan benci. Jangan hanya berpura-pura baik. Hentikanlah ketidakjujuran dan kedengkian, serta kebiasaan mempercakapkan keburukan orang lain. Jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, jadilah seperti bayi yang mengingini susu murni, dan dalam Tuhan tumbuhlah menjadi kuat." Seharusnya firman susu akan membawa kita bertumbuh menjadi kuat dan menikmati pemulihan hidup yang seutuhnya. Tapi konflik batin yang tidak ditanggulangi secara tuntas akan merusak dampak atau pengaruh ilahi yang seharusnya dialami oleh seseorang yang sedang mengkonsumsi firman susu. Jadi pastikanlah untuk engkau selalu menjagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Pastikan hatimu tetap tahir dari berbagai bentuk konflik batin, ganjalan terhadap siapapun juga. Dan nikmatilah pertumbuhan menjadi kuat dan semakin hari semakin dibawa Tuhan bertumbuh secara utuh melalui firman susu yang Roh Kudus hadirkan dalam hidupmu.